Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Malam Misteri 2. Teman-teman, sahabat Malam Misteri 2, kali ini kami akan mencoba untuk mengenang kembali kejadian di masa lalu yang dimana di air Lematang ini sering sekali dulunya itu sampai mungkin bahkan sampai sekarang masih memakan korban, dan kita di sini akan menceritakan kembali kejadian-kejadian yang di masa lalu untuk membuktikan lagi apakah benar di sini terjadinya peristiwa banyak anak-anak tenggelam maupun orang dewasa. Dulu teman-teman, ceritanya kata orang-orang di sini, kami mendapatkan info katanya dulu itu ada seseorang anak yang mandi tapi tenggelam dan tidak muncul lagi. Dan yang tahu ceritanya itu tim kami yang satu ini, dan kita akan mencoba untuk mencari lokasi untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan penghuni yang ada di air Lematang ini. Kita akan mencari lokasi dulu teman-teman. Disinilah kejadiannya teman-teman. Coba kameramen geserkan. Di tanah terbis ini. Kejadian peristiwa dulu yang sering sekali memakan korban anak kecil maupun orang dewasa. Bisa kalian lihat di sekitar. Dan biar lebih jelas, nanti kita akan mencoba untuk melakukan seperti biasa mediasi untuk menanyakan beberapa hal kepada penghuni yang ada di sini. Baiklah, sahabat Malam Misteri 2, di sini kita sudah sampai lokasi yang tadi kita sudah tentukan, dan kita akan mencoba untuk mengulang kembali peristiwa atau kejadian di masa lalu yang dimana di sini di lokasi air Lematang ini dulunya itu pernah terjadi satu peristiwa, yaitu ada seorang perempuan yang mencoba untuk mandi bersama teman-temannya. Nah, dulu itu kata warga setempat itu kan, waktu itu mereka itu bersama teman-temannya, lalu satu perempuan melompat dari tebing tanah terbis itu tadi, lalu tidak muncul lagi. Dan yang lebih tahu ceritanya di sini yaitu tim kami, yaitu ini paranormal kita. Dan bagaimana cerita dulunya itu tim yang pernah terjadi di Lematang ini. Ya, dulu pernah terjadi, mungkin kalau tidak salah itu tahun 2000-an gitu ya. Ya. Pernah terjadi
seorang anak kecil yang masih sekolah SD itu mandi di Lematang bersama teman-temannya. Nah, lalu anak kecil tadi jatuh atau menghilang dari pandangan teman-temannya karena dia mandi di Lematang sana. Nah, setelah menghilang, terus keluarganya mencari. Sudah berapa lama? Mungkin sudah sampai ke 19 hari tidak ketemu gitu. Sudah diusahakan mencari kemana-mana, tidak ketemu, potongnya tidak bertemu. Terus ada salah satu yang kita ketahui bahwa pernah sudah dicek berapa ulang itu ada kejadian di Lematang itu ada istana gaib. Ya, ada istana gaib. Nah, istana gaib ini adanya di bawah dasar Lematang. Nah, itu ditunggu oleh sosok yang pengakuannya bernama Pangeran Mas Panji. Nah, Pangeran Mas Panji ini kalau tidak salah itu asalnya dari masih kerajaan Candi. Terus ternyata awal cerita anak yang wanita yang kecil tadi, yang anak SD tadi yang jatuh ke air itu ternyata bila diselusuri itu diambilnya itu kan, diambilnya. Dan pengakuan Pangeran Supanji itu dia senang sama anak kecil. Ya, Tim. Ini maaf Tim, potong cerita. Pangeran Mas Panji ini kalau boleh tahu kenapa dia sampai suka dan senang dengan anak kecil yang diambilnya tadi? Apakah itu mirip anaknya atau bagaimana? Karena waktu itu pernah dibicarakan atau pernah diselusuri bahwa ternyata kata Pangeran Mas Panji dia dulu ada anak dan istri. Terus waktu zamannya dulu anak istrinya ini diculik oleh segerombolan perampok. Oh, dulunya berarti Pangeran Mas Panji ini ada anak dan istri, dan anak dan istrinya ini diculik oleh segerombolan perampok. Lalu dicarilah seorang perampok itu untuk mencari anak istri tadi, tapi tidak ketemu, hasil tidak ketemu. Sampai berapa itu pasukan dikerahkan tidak ketemu anak dan istrinya. Nah, lalu Mas Pangeran Supanji ini putus asa dan dia bersemedi atau bertapa di dasar Lematang. Ya. Hasil bertahun-tahun bertapa, dia mendirikan istana gaib. Nah, istana gaib yaitu terbentuklah istana gaib di bawah Lematang itu. Apakah dia ini dulunya bersemedi atau bertapa itu silam, menghilang? Ya, Menghilang. ya moksa. Oh, muksa. Ya, moksa sambil mendirikan kerajaan gaib di dasar. Jadi dia alhasil dia itu senangnya sama anak kecil atau perempuan yang sama persis seperti anaknya. Anaknya yang bernama Putri Mayang Sari. Oh ya. Jadi kalau ada anak kecil tolong hati-hati untuk mandi di Lematang ini karena dia sangat suka dengan anak kecil karena ingin supaya anak itu seperti anaknya sendiri. Oh, baiklah sahabat Malam Misteri 2, cerita dari tim kami Malam Misteri 2, ternyata Pangeran Mas Panji pengakuannya itu senang atau suka kepada anak-anak kecil. Jadi untuk anak-anaknya tolong dijaga
dijaga di rumah, tolong diperhatikan karena setiap tahun itu pasti sering atau ada kejadian yang memakan korban yang ada di Lematang ini. Bahkan istananya tuh ada dua di istananya. Istananya ada dua. Yang di hulu sana satu, di hilir satu. Oh, Istana gaib. jadi di Ulu ada, di Ilir juga ada itu istana. Itu ditunggu oleh makhluk apa buaya, siluman buaya putih dan kuning. Oh, sepasang Penghuni, jadi. ya, pasang penghuni. Ya, sahabat malam misteri 2, mungkin ayo mungkin bisa kalian lihat air Lematang yang ditunggu oleh Pangeran Mas Panji tadi. Bisa kalian lihat? Nah, bisa kalian lihat di sekeliling sana. Air Lematang ini sangat luas, teman-teman. Dan di sini katanya memang benar ada atau pengawal kerajaan yang dipercayai itu ada buaya sepasang, buaya putih dan kuning, ya benar. Dan lebih jelas lagi, teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mungkin langsung saja untuk mediasi kan, untuk memanggil Pangeran Mas Panji memasukkan ke tubuh tim kita. Kita akan menanyakan beberapa hal, apakah memang benar adanya yang dibilang oleh warga setempat yang sering diceritakan kejadian di masa lalu. Kita akan menanyakan nanti untuk apakah memang benar ada kerajaan gaib yang ada di Lematang ini, dan apakah memang benar adanya sering memakan korban dan menyenangi anak-anak kecil. Bahkan teman-teman, orang dewasa pun juga ada. Ada apa tidak orang dewasa yang tenggelam di sini? Orang dewasa juga ada. Hmm. Ada. Kalau ini orang dewasanya eh, dia kan ada kerajaan, jadi kan ada kerajaan gaib, ada pengawal. Oh, Jadi mungkin dibuat pengawal atau gimana? jadi sahabat malam misteri 2, kalau orang dewasa itu dia akan menjadikan pengawal kerajaan istana gaib yang didirikan oleh Pangeran Mas Panji. Dan kita mungkin langsung saja sahabat malam misteri 2 supaya kita tidak memakan waktu terlalu banyak. Dan saya di sini juga penasaran dengan cerita yang dibilang oleh tim kita tadi. Apakah memang benar adanya atau tidak? Dan bisa kalian lihat kan, sangat luas sekali air Lematang ini. Dan langsung saja mungkin ya tim, kita akan melakukan mediasi untuk menanyakan beberapa hal kepada Pangeran Mas Panji, yaitu penguasa air Lematang ini. Sahabat malam misteri 2, kita akan langsung saja melakukan mediasi untuk memanggil Pangeran Mas Panji yang penunggu yang ada di air Lematang ini. Kita akan menanyakan beberapa hal, apakah benar sesuai cerita yang kita ceritakan tadi ataukah tidak. Baiklah sahabat malam misteri, langsung saja mungkin ya, hari sudah malam juga. Dekatkan lagi kameranya. Siap ya. Alhamdulillah.
Masuk. Allahu Akbar. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa lebih jelaskan lagi suaranya? Selamat malam. Apakah benar dengan Pangeran Mas Panji? Ya, saya sendiri. Pangeran Mas Panji, kita di sini ingin menanyakan beberapa hal pada Pangeran Mas Panji. Apakah benar dulu itu di masa lalu sering sekali memakan korban anak kecil maupun orang dewasa? Salah persepsi kalian, bukan memakan korban. Maaf, Cuman saya ya. untuk pengganti anak yang diculik oleh perampok. Oh, jadi untuk menjadi pengganti anak pangeran yang dulunya itu diculik segerombolan perampok. Ya, jangan sekali kalian bilang tumbal. Ya, maaf. Pangeran Mas Panji ini apakah asalnya dari Candi? Ya, saya dari Candi Kerajaan Kedepok Udang. Oh, kerajaan Kedebek Udang. Maaf Pangeran Mas Panji, katanya di sini ada kerajaan gaib di bawah air Lematang ini. Iya, Hmm, sana ada istana. istana. Apakah benar ini Pangeran? Istana ini ada dua ya kerajaan. Tidak, cuma ada satu. Oh, cuma ada satu. Jalurnya jauh. Oh, jalurnya jauh. Di sana ada goa. Oh, ada goa. Hmm. Itu apakah benar Pangeran Panji yang mendirikan kerajaan? Bukan, bukan saya. Saya hanya pengganti. Oh, pengganti. Hanya pengganti. Iya. Saya mencari wangsit di pinggir sungai ini. Saya didatangi siluman buaya, yaitu rajanya. Oh, dulunya itu didatangi oleh siluman buaya, rajanya. Itu sebelum berdiri kerajaan gaib itu memang sudah ada berarti? Sudah lama? Sudah lama. Belum Mas Pangeran Mas Panji ya? Iya. Oh, jadi Mas Panji ini penggantinya. Iya. Maaf Pangeran Mas Panji, katanya dulu itu Mas Panji ini pernah bertapa atau bersemedi di bawah Lematang ini. Bukan di bawah lemat, tapi di pinggir. Oh, di pinggir Lematang.
Biar ketemu sama siluman buaya itu ya. Iya, Itu mah benar itu penghuninya. Buaya kuning dan putih. yang rajanya itu buaya putih. Oh, rajanya buaya putih. Rajanya itu buaya putih. Iya, dua bersaudara. Oh, dua bersaudara. Kalau di Napal itu apa itu? Bukan urusan saya. Di Napal itu apa? Bukan urusan saya. Bukan urusan pangeran. Bukannya istana juga itu di bawah. Tidak ada istana. Tidak Oh, ada istana. tidak ada bawah itu. istana. Itu yang nyaganya siluman. Siluman buaya juga. Dan juga ayam hutan mas. Oh. Katanya pangeran ini seneng sama anak kecil. Iya, Mayang Sari. Oh. Itu nama anak pangeran. Iya, Putri Mayangsari. iya. Putri Mayangsari. Nama anak saya Mayang Sari. Oh ya. Bagaimana itu sejarahnya sebenarnya itu pangeran dahulunya? Bisa diceritakan Cara apa? sejarah asal usulnya anak istri pangeran itu hilang itu. Saya di bawah satu tingkat dengan Panglima Ramanpangan. Saya menghuni Candi Tua. Oh, kamu yang menghuni Candi Dua. Iya, saya diutus oleh Raja Ya. pergi ke kerajaan lain. Oh, kamu diutus oleh raja untuk pergi ke kerajaan lain. Iya, Oh, sewaktu itulah. waktu saya dalam perjalanan, prajurit saya memberi kabar bahwa perampok menyerang tempat saya Oh, dan menculik anak istri saya. oh, Usia anak saya berkisar 9 tahun. 9 tahun. Jadi anak dan istri pangeran itu dibawa oleh perampok tadi ya, Iya, diculik ya. di sana saya bersumpah siapa saja yang mempunyai nama belakang Mengsari, saya akan ambil buat menggantikan anak saya. Oh, jadi siapapun di belakangnya yang mempunyai nama Mayangsari akan pangeran ambil untuk menggantikan anak pangeran. Ya, apalagi dia anak satu-satunya wanita. Oh, ya, Karena anak saya cuma satu. ya pangeran. Saya bertapa di Sungai Lematang bertahun-tahun untuk mencari kesaktian lagi. Di situ saya ditemui oleh Raja Buaya Putih. Itu bukan termasuk anak perempuan aja yang hilang, yang sering mandi, yang Iya, termasuk orang tua orang itu juga. Itu siapa itu? itu bukan saya yang mengambilnya. Oh, bukan pangeran. Bukan, Itu dari bangsa lain ya. itu bangsa lain. Saya tahu itu orangnya. Oh ya. Mau saya bilang nama orang yang meninggal? Tidak usah. Tidak usah pangeran. Kalau saya mengambilnya, tidak ada buktinya. Ya. Dia masuk dalam gerungan pusaran air. Oh, Hmm. jadi bukan pangeran itu ya. Bukan saya. Oh. Tapi kalau yang anak kecil dulu pangeran ya. Memang itu saya. Baiklah, Terjadi sahabat dulu. sahabat Malam Misteri 2. Di sini sudah jelas cerita asal usulnya sejarah yang ada di Lematang ini. Dan bisa kalian dengar sendiri kan
Ya, pangeran. Anak itu mirip dengan anak saya, bukan sejauh namanya. Hmm, mirip pangeran jadi. Iya, Tapi yang menghilang di apa, di hulu itu kan sudah dua itu, bukan urusan saya. Ini mana? di Napal. Nepal. Bukan urusan pangeran kalau di sana. Bukan, Lain Hmm, kawasan tuh gimana itu? Pangeran? kita punya beda wilayah. Beda wilayah. oh beda wilayah jadi itu. Kalau kalau Napoli itu bukan ya? Bukan kawasan kamu. Bukan saya. Hmm, Berarti wilayah Candi. Di kolam candi ada goa. Dari goa itu bisa tembus ke Napal. Katanya dulu pangeran banyak di bawah dasar itu ada peti emas atau gimana itu. Memang ada itu, apa tidak? Memang ada untuk orang yang serakah. oh untuk orang serakah. Iya, Terus apa lagi pangeran itu penghuni di sana? yang di mana Yang di tempat kamu itu. banyak siluman semua. Siluman buaya. Oh iya, ya. Bukan, Bukan. rambutnya panjang seperti kera. Dugo Oh dugo. untuk laut. Hantu laut. Oh ada hantu laut di sini. Hmm, Itu kenapa itu pangeran itu tanah itu sering longsor itu pangeran? Saya marah. Kamu marah? Iya, pangeran marah. Kenapa pangeran marah? karena perbuatan manusia sendiri. Oh, Bagaimana pangeran kalau supaya tidak lagi makan korban itu pangeran? Supaya kamu tidak lagi mengambil apa tebusannya gitu? Syaratnya apa? Supaya tidak lagi mengambil anak kecil itu. Baik, Hah? Ya? tanya sama teman kamu. Kenapa? hanya sama teman. Dia sudah menemui saya. Tidak bisa saya bilang siapa teman kamu. Ya pangeran. Apakah tiap tahun itu? Tidak juga. Tiap tahun itu bunga Tidak. 7 macam itu. Untuk apa bunga lucu macam? Ya ditaburkan di situ tempat kamu itu. Tidak. Oh tidak jadi bunga 7 macam itu. Tidak, Oh, tidak berpengaruh jadi. tidak berpengaruh bagi saya. Oh, Jadi tetap kamu kalau ada anak kecil mandi kamu ambil ya. Tanya pada teman kamu. Karena dia sudah menemui saya secara langsung. ya. Baik, kalau kalian tidak tahu, syaratnya ada. Apa? Cabut ayam hutan emas. Apa? Ayam hutan emas. Ayam hutan emas apa maksudnya? Ayam hutan emas. Enggak ada pangeran. Ada di tempat saya. Tempat kamu. Kalau Iya. uang pangeran. Bukan tipuan. Tipuan kalau. Apabila kalian mencabut ayam itu, seluruh wilayah ini akan banjir. Oh jadi kalau dicabut ayam hitam mas apa ayam apa tadi? Itu akan banjir. Iya, Ayam hutan emas. Oh ayam hutan mas.
Kenapa kami mau cabutnya itu? Ya, untuk apa kami? Menyalahkan Nyebak kami. manusia. Namanya pangeran itu menjebak kami. Daripada kalian menaburkan kembang, Itu kan memakai korban kalau banjir. Nah, iyalah, Malah banyak lebih korban lagi. banyak tambah banyak korban. Kalau dicabut itu tambah banyak korban. daripada kalian menebar kembang tujuh rupa seakan-akan kalian menyembah saya. Oh, seperti itu pangeran. Bukan kan pangeran sendiri yang bicara dulu, Bukan, yang pernah dulu. tanya pada teman kalian. Masa pangeran sudah lupa? Padahal pangeran sendiri yang ngomong. Iya, Saya tidak pernah. kata kamu ditaburkan kembang tujuh rupa supaya tidak lagi. Iya, Tapi bagaimana? nyatanya masih ngomong Bagaimana pangeran ini? makan itu korban. Itu sifat kami. Berbeda-beda omongan. Tidak Kami sesuai. dari bangsa jin siluman. Tipuan. Oh, itu tipuan. Semacam tipuan. Sama seperti kalian. Sering menipu orang. Ya, kami itu sebenarnya begini pangeran, kami itu mau minta solusinya gimana kalau bisa kan Baik, tapi tidak lagi ada korban selanjutnya. Apa syaratnya itu kan? Supaya tidak terjadi lagi yang lalu biar berlalu maksudnya kan. Iya, benar. baik. Perjanjian saya dengan Kanjeng Sunan apabila saya mengembalikan Mayang Sari, saya tidak akan mengganggu lagi dengan satu syarat. Tempat saya jangan dikotorin. Oh, oh jadi tempat pangeran jangan dikotori. Iya, Tapi gimana, sedangkan ini kan tempat penduduk ramai. Iya, ini kan tempat penduduk rame. banyak manusia yang berbuat tidak senonoh. Karena mereka itu sifatnya ini manusia ini ada yang percaya, ada yang tidak akan adanya hal gaib. Iya benar. Mungkin yang tidak percaya dihiraukan saja mungkin. Tetap saja berbuat Iya benar. membuang sampah atau bagaimana kan mengotori tempat pangeran. Bagi yang percaya mungkin tidak. Dia tidak akan berani melakukan itu. Jadi itu salah satu sejarahnya kita terungkap. Ya, sahabat malam misteri, ini salah satu sejarahnya, terungkapnya sejarah yang ada di Lematang ini. Berarti memang ada kan ceritanya itu. Katanya pangeran ini sakti ya. Tidak. Kata siapa saya sakti? Ya, kalau saja pangeran saya itu asal nebak saja. Siapa tahu pangeran sakti kan. Kalau saya sakti, anak saya tidak dicuri orang. Iya benar. Tapi kan dengan pangeran betapa bersemedi di sini kan menambah kesaktian pangeran. Saya malah menuntut balas kepada perampok, bukan untuk mengusir orang lain. Tapi memang sampai tidak bertemu gitu ya sama pangeran. Tidak.
Baiklah pangeran, itu saja pangeran. Maaf mengganggu waktu malam. Baik. Ya pangeran, terima kasih Ya, pangeran. kami sudah setidaknya sudah tahu sejarah Sudah, dari ini ya, kan, kebenarannya kan. iya. Maaf kalau mengganggu pangeran. Kami kan sekedar ingin tahu sejarahnya. Ya, pesan saya jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan pernah dibesar-besarkan. Kalau dibesar-besarkan, saya ambil lagi. Iya, ya, ya pangeran. Siap. Karena saya sudah ada perjanjian. Perjanjian Iya, dengan? teman kalian. Oh ya. Ya pangeran, itu saja pangeran. Baiklah sahabat malam misteri, kita kan sudah tahu rupanya sejarahnya seperti ini, seperti itu, dan dengan jelas kita ngobrol langsung dengan Pangeran Mas Panji. Mungkin sahabat malam misteri, kita akan langsung kembalikan lagi Pangeran Mas Panji ke tempatnya. Baiklah pangeran, sebelumnya kami mohon maaf karena telah mengundang pangeran Mas Panji. Sebelumnya terima kasih banyak pangeran. Ya, silakan kembali ke tempatnya pangeran. Allah. Sahabat malam misteri 2, kita akan melakukan mediasi sekali lagi untuk memanggil penghuni yang ada di Lematang ini, bangsa lain. Tadi pangeran tadi sudah kami tanyakan dan sudah jelas ceritanya, asal usulnya bagaimana, dan kita akan mencoba untuk memanggil penunggu yang lain yang ada di sekitaran Lematang ini. Ya, selamat malam. Selamat malam. Bisa lebih jelas suaranya? Malam. Kamu termasuk penunggu yang ada di Lematang ini? Iya. Apakah kamu siluman buaya? Iya. Buaya putih? Benar. Kamu yang sering menenggelamkan orang-orang di sini? Iya, benar. Jelaskan lagi suaranya. Benar. Kamu yang dikatakan pangeran Mas Panji tadi, salah satu sosok ya rajanya, Iya. Oh, Buaya Putih. buaya putih itu. Iya. Katanya kamu sering bersemedi untuk menambah ilmu, kesaktian. Iya. Benar? Benar. Tim, bisa dibukakan matanya. Coba. Kita coba. Ya, kalau begini kan enak. Matanya jelas. Kenapa kamu sering menenggelamkan orang-orang di sini? Ku mau tambah. Apa? Maaf,
Mau tumbal. Tumbal. Buat apa kamu tumbal? Buat kekuatanku. Buat kekuatan. Yakin. Biar lebih kuat. Yakin kalau ada tumbal kamu lebih kuat. Iya, Banyak pasukan sini. Banyak pasukan. banyak. 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 Kalau kamu kuat, ayo coba. Tes dulu kita. Katanya kamu kuat. Tumbal itu untuk menambah kesaktian kamu. Nantang kamu ya. Iya, jelas saya nantang. Coba berubah banyak. Nah, kan? Katanya sakti. Tapi saya dorong sedikit kamu terpental. Aduh, kamu ini bagaimana? Hei, sudah lawan. Hei, hei buaya, berubah buaya. Anda katanya sakti tapi tidak sampai. Ah, lemah berarti. Cuma kamu makan tumbal-tumbal itu. Kamu ini Belum kalah. belum kalah ya. Coba. Ini buaya apa buaya darat? Buaya darat. Ya, buaya darat. Buaya darat kamu. Hah? Terang sampai tidak? Hai, ya hai. Mana? Katanya sakti. Coba lawan di satu ini. Kamu jangan lagi mengambil Tumbal. Saya akan berubah ini. Manusia harimau mau? Berubah, harimau. Coba serang. Tidak takut? Coba. Ayo harimau ini. Hah? Buaya. Nah kan, buaya kalau di darat kalah sama harimau. Maju sini. Tidak ada tenaga sama sekali. Nah. Oke, teman-teman sobat para menteri. 2 orang. Gimana kamu? Hah? Kenapa kamu? Misteri apa kamu? Masuk 2 orang. Masuk ini kan. Ya, harimau. Kali ini. Oh, ini.
Mas, ingatan. Hah? Siapa kau? Sini. Kembar ini, kembar. Oh, kembar. Kembar. Kakak beradik. Pangeran Walang Sungsang. Silakan. Berubah dulu adik. Adik berubah dulu saya. Biar kakak berubah. Silakan. Lumayan, lumayan. No, 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 no. Ingat ya. Tidak terlalu hebat. Saya bacakan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.